Perkenalkan, nama saya Alivia Wahyu Purwoandini dari Prodi Pendidikan Luar Biasa kelas 22B. Dalam video kali ini saya akan menjabarkan sedikit cerita serta permasalahan dan juga solusi yang ada dalam film I Am Sam. Film I Am Sam sendiri itu rilis pada tahun 2001. Nah, di mana film ini bercerita tentang seorang ayah yang memiliki disabilitas intelektual atau yang sering kita bilang tunagrahita dalam perjuangan membesarkan anaknya yang bernama Lucy. Oke, kita langsung saja ke pembahasan cerita ya. Sam sendiri ini bekerja sebagai seorang pelayan. Sam atau ayahnya itu tadi ya, ayahnya sendiri bekerja sebagai seorang pelayan di sebuah kafe yang namanya S. Gak perlu sebut merek ya. Meskipun Sam ini memiliki kekurangan, dia masih tetap diterima di pekerjaan tersebut ya. Jadi teman-temannya untungnya masih menerima meskipun mereka tahu Sam ini memiliki kekurangan dalam IQ-nya ya. Dan Sam ini mempunyai istri yang dimana istrinya ini akan melahirkan gitu kan. Tentu saja tingkah Sam kalau dilihat itu seperti anak kecil ya, karena IQ-nya sangat rendah, jadi pasti berpengaruh pada perilakunya juga ya. Dan juga gaya berbicaranya itu seperti anak kecil yang berumur 7 tahun. Saat istrinya melahirkan, istrinya ini nggak mau dipegang sama jadi istrinya itu jijik banget sama Sam ya. Tapi aku juga bertanya-tanya kok bisa dia punya anak dari Sam gitu kan. Kalau memang dia jijik harusnya mereka tidak usah buat anak. Oke. Nah, istrinya ini tidak mau dipegang tangannya oleh Sam, dan meskipun seperti itu ya, Sam ini tetap setia menunggu kelahiran anaknya ya, sampai anaknya lahir, dan anak itu diberi nama Lucy. Setelah melahirkan, istrinya terlihat sangat tidak senang. Dia marah kenapa anak ini lahir. Mungkin karena dia benci ayahnya, tidak suka ayahnya yang seperti itu, sehingga dia juga membenci anaknya ya. Nah, malah Sam yang waktu keluar dari rumah sakit itu malah Sam yang menggendong anaknya, sedangkan ibunya ya udah pergi aja gitu kan. Nah, saat menghitam bus, Sam dan anaknya ini malah ditinggal oleh istrinya. Maksudnya ditinggal kabur. Istrinya nggak mau punya anak dari Sam, dan Sam ditinggalkan sendirian oleh istrinya itu tadi. Jadi Sam ini tentu saja kebingungan ya, seperti anak kecil yang ditinggal sama orang tuanya ya. Nah, tentu saja Sam kebingungan ya. Jadi akhirnya Lucy dan Sam pulang ya. Mereka cuma berdua di sana. Di sana saya mengurus anaknya sendiri, mulai dari memberi susu ya, karena tidak ada ibunya, jadi dia memberi susu sendiri dan menggantikan popok kainnya. Awalnya itu ya menggantikan popok kainnya nggak bener ya, karena itu tadi kurangnya pengetahuan dan intelektual yang dimiliki oleh Sam. Akhirnya Sam, karena popoknya tadi dipakai nggak bener-bener ya, akhirnya saya ke toko dan membeli popok. Nah, Lucy ini dimana mau nangis terus, dan membuat Sam ini bingung kenapa sih Lucy ini nangis gitu kan. Dan karena Sam ini kebingungan, Lucy nangis terus, akhirnya Sam ini kayak kurang istirahat gitu kan. Sama kayak ibu-ibu baru pertama kali punya anak, pastinya kan juga ada rasa lelah sekali karena anaknya tidak mau tidur dan terus menangis untuk minta susu ya. Akhirnya sampai pada Sam ini dibantu sama tetangganya yang bernama Annie ya. Karena merasa kasihan, ibu dari bayi itu tidak mau memiliki anak dari Sam ya. Jadi karena tidak mau mengakui anaknya, jadi tetangganya yang denger Lucy ini nangis terus merasa kasihan gitu kan. Kenapa ini kok nangis terus? Tapi ternyata Annie ini mau membantu Sam ya, mau membantu Sam dengan memberitahu kalau bayi itu harus makan 2 jam sekali, minum susu 2 jam sekali ya. Dan apa saja sih rutinitas menjadi seorang orang tua itu adalah memberi susu, menggantikan popok, dan lain-lain ya. Sam ini akhirnya waktu tiba-tiba dikunjungi ya sama teman-temannya, dan ternyata teman-teman Sam itu ternyata memiliki disabilitas semua ya, disabilitas intelektual yang sama ya. Sam ini banyak menghabiskan waktu bersama Lucy ya, karena mereka cuma berdua ya. Bahkan di tempat kerja Lucy ini dibawa kerja sama Sam, tapi akhirnya kerjanya itu jadi serabutan, jadi ngawur gitu kan. Akhirnya
Ya gimana ya, kan bawa anak kecil ke tempat kerja itu sangat merepotkan ya. Sampai Sam ini akhirnya menitipkan Lucy ke Anne. Awalnya Anne itu nggak mau ya dititipin, tapi karena Anne itu tersentuh karena Lucy tiba-tiba menyebut nama Anne pertama kali. Jadi dia kayak tersentuh sekali, ampun anak ini akhirnya bisa mengucapkan nama saya ya. Seiring berjalannya waktu ini Lucy tumbuh besar bersama Annie dan juga ayahnya sampai si Lucy ini menginjak usia sekolah ya. Jadi kalau bisa ini kemampuannya ayah dan anaknya itu sama ya, karena kemampuan IQ-nya Sam itu sama dengan anak SD. Dan kadang-kala itu pasti ya, kalau yang tidak punya ibu atau ayah pasti menanyakan, di mana ibuku, di mana ayahku. Nah, itu juga yang ditanyakan oleh Lucy ya. Sekali-sekali Lucy menanyakan keberadaan ibunya, tapi Sam ini selalu menjawab dengan perumpamaan tokoh-tokoh yang tidak memiliki ibu atau yang ditinggalkan oleh ibunya. Sam juga meminta maaf kalau Sam tidak seperti ayah yang lainnya. Wah, Sam ini memang baik sekali ya. Meskipun dia penyandang disabilitas, dia itu nyadar kalau dia tidak bisa menjadi ayah yang baik seperti ayah-ayah yang lain gitu menurutnya. Nah, tingkah Sam ini seperti anak 7 tahun. Dimana saat mereka makan bersama di restoran langganan mereka ya, Sam dan Lucy memesan banyak makanan ya dengan warna-warni yang macam-macam itu. Tak pesen es krim, tak pesen apa gitu kan ya. Yang lebih mirisnya itu ketika Sam membelikan Lucy sepatu ya, lebih sepatu untuk sekolah, sama Sam membeli sepatu yang aneh-aneh padahal itu sepatu untuk sekolah ya, kayak sepatu balet, sepatu yang perempuan yang klip itu ya. Dan yang mirisnya lagi, uangnya Sam ini tidak cukup untuk membeli sepatunya. Untungnya itu Sam punya teman-teman yang baik ya, jadinya meskipun uangnya itu urunan receh-recehan gitu kan, tapi tetap akhirnya bisa mencukupi untuk membeli sepatu itu tadi ya. Nah, sampai akhirnya Lucy ini masuk sekolah ya. Pastinya di sekolah baru juga ada teman ya. Nah, punya temannya yang diajak ke rumahnya. Jadi Lucy ini ngajak teman ke rumahnya, dan disitulah teman Lucy ini ngajak ayah Lucy kalau ayah Lucy ini menurutnya idiot gitu ya. Dan Lucy di situ juga merasa sedih kenapa ayahnya dibilang idiot gitu. Padahal ayahnya adalah ayah yang sangat menyenangkan. Saat Sam membantu Lucy mengerjakan PR, Sam ini kesulitan ya mengajari Lucy, padahal Lucy sudah bisa membaca lebih dari Sam kata-kata itu ya. Dan akhirnya Lucy mengajak ayahnya membaca buku yang biasa mereka baca sebelum tidur. Ada juga kejadian di mana Sam digoda oleh seorang PSK ya, padahal Sam ini sedang mengerjakan teka-teki silang gitu kan, nggak niat buat yang aneh-aneh gitu kan. Tiba-tiba itu polisi datang menggerebek Sam seolah-olah dia itu suka main gitu kan. Saat diinterogasi di kantor polisi, Sam memberikan keterangan seperti anak kecil ya. Jadi ditanyai apa, jawabnya apa, ya sudah jawabnya seperti anak kecil ya. Dan polisi memutuskan untuk melepaskan Sam karena keterbelakangan mental yang dimilikinya. Sampai Sam diberitahu oleh pihak sekolah bahwa Sam memiliki keterbelakangan mental. Jadi sekolah tidak tahu kalau ternyata ayahnya Lucy ini memiliki disabilitas gitu kan. Para guru berpikir bagaimana orang dengan disabilitas intelektual bisa mengajari anak. Sam takut kalau Lucy tidak mau menambah pengetahuan dan kemampuannya karena terhambat oleh Sam gitu kan. Tingkah Sam yang kekanakan terlihat ya saat berada di restoran lain, diajak di restorannya bukan langganan mereka lah. Dan tidak ada menu yang biasa mereka pesan, misalnya pesan pancake ya, tapi pancake tidak ada. Jadi Sam ini merengek ya, Sam ini merengek seperti anak kecil. Dan juga ada kejadian saat Sam ini mendatangi pesta Halloween, itu kayak ya datang dengan orang tuanya lah ya, anak-anaknya datang dengan orang tuanya. Sam itu sangat menikmati pesta itu melebihi anak-anak yang ada di pesta ya. Jadi sampai terlalu excited banget dia ya, seperti melebihi anak-anak kecil gitu kan. Jadi Lucy ini agak ngerasa malu gitu kan ya. Saat Lucy ulang tahun, ayahnya dan teman-temannya ingin memberikan kejutan ya. Oke, tapi yang datang ini malah departemen pelayanan anak, bukan Lucy ya. Terjadilah pertengkaran antara ayah teman Sam dan Sam. Kemudian tuh Lucy datang di sana. Disitulah Sam tahu kalau Lucy tidak pernah mengakui Sam sebagai ayah kandungnya. Jadinya Sam ini dianggap sebagai ayah angkat saja. Dia bilang ke teman-temannya kalau Sam ini adalah ayah angkat.
Sam ditahan dengan tuduhan menyakiti anak dan dugaan prostitusi yang kemarin itu ya, karena jajan dikira bermain gitu kan. Lucy juga diamankan karena departemen menganggap Lucy tidak bisa tinggal dengan seorang ayah yang memiliki disabilitas intelektual. Di persidangan tidak ada yang bersedia, gak ada yang mau ya jadi pengacara Sam ya, miris banget. Sam dituntut untuk melepaskan Lucy ya, jadi dia gak boleh merawat Lucy lagi. Sam hanya bisa bertemu Lucy di rumah orang tua asuhnya 2 kali dalam seminggu dengan waktu cuma 2 jam ya. Jadi Sam ini sangat sedih banget ya. Sam ini menyewa pengacara handal yang namanya Rita ya, sibuk banget ya. Dan awalnya pengacara yang sangat handal ini menolak ya, karena dia tuh sangat sibuk banget dan gak punya waktu untuk mendengarkan penjelasan Sam yang bertele-tele banget ya. Tapi karena gengsi sama pengacara ya, awalnya dia berbohong tapi akhirnya dia mau gitu kan. Akhirnya Rita membantu secara cuma-cuma atau kayak pro bono gitu kan. Sam dan Lucy akhirnya bertemu di pengadilan. Sam masih berjuang ya untuk mendapatkan hak asuh dan Lucy juga meminta maaf karena dia nggak mau mengakui ayahnya sebagai ayah kandung ya. Lucy mencoba meyakinkan juri kalau dia ingin tetap bersama ayahnya. Rita dan Sam akhirnya memulai rencana persidangan ya. Mulai dari mendapatkan saksi, tapi teman Sam yang disabilitas tentu saja tidak bisa membuat juri percaya ya, karena jawabannya pasti ngalor ngidul gitu kan. Rita dan Sam berjuang mendapatkan saksi seorang dokter yang ternyata memiliki ibu yang juga memiliki disabilitas intelektual. Meskipun IQ-nya rendah, tapi ibunya penuh kasih sayang itu katanya ya. Namun hal itu disangkal oleh jaksa penuntut ya, karena dokter itu masih dibesarkan oleh kakek nenek yang memiliki IQ normal ya. Setelah banyak perdebatan, akhirnya Rita memenangkan persidangan. Lucy ingin sekali pergi bersama ayahnya ya. Mereka menghabiskan waktu sampai malam karena mungkin mereka kangen itu ya. Setelah itu saya memulangkan Lucy ke departemen pelayanan anak. Nah, sampai malam mereka. Untungnya ada Rita di sana yang membantu dan meminta maaf kepada departemen kalau maaf sudah membawa si Lucy gitu kan. Pagi harinya Lucy diberikan beberapa pertanyaan, termasuk di mana dia menginap semalam. Lucy berbohong ya demi ayahnya biar gak dimarahin itu tadi ya. Tapi Sam tidak ingin putrinya berbohong. Nah, sidang selanjutnya tentang kelayakan pekerjaan Sam dan saksi yang dihadirkan adalah atasannya di tempat dia bekerja di KVS itu tadi ya. Dan Sam mendapatkan pujian dari kesaksian atasannya. Dan Sam akan dipromosikan menjadi seorang barista. Jadi dimana kalau dia dipromosikan pasti gajinya lebih besar ya. Dan saksi selanjutnya yang didatangkan adalah Annie, yaitu tetangga dari Sam. Tetangga Sam yang pastinya sudah mengenal mereka. Nah, menurut Annie, Sam menjadi sosok ayah yang baik dan berpengaruh besar terhadap perkembangan Lucy ya. Menurut Annie, Sam menjadi sosok ayah yang baik dan berpengaruh besar terhadap perkembangan Lucy. Nah, Annie sendiri ini khawatir ya, apabila Lucy dan Sam itu dipisahkan, maka akan berdampak buruk pada proses perkembangan Lucy. Nah, ketika jaksa penuntut menanyakan tentang pengetahuannya dimiliki oleh Sam ya, dan Annie ini mengatakan bahwa kedekatan dan kasih sayang adalah hal yang paling berpengaruh dalam hubungan orang tua dan juga anak ya. Setelah itu jaksa penuntut umum ini membuat Annie tidak bisa menjawab karena berkaitan dengan orang tua Annie ya. Pinter banget ini jaksa penuntutnya. Oke, jaksa penuntut umum sendiri ya sampai Annie tidak bisa berkata-kata ya. Dan akhirnya mereka belum bisa memenangkan persidangan itu lagi ya. Dan akhirnya Rita ini mengajari Sam cara agar bisa berbicara dengan baik. Padahal Rita sendiri punya banyak masalah ya dengan keluarganya, terutama dengan anaknya. Jadi Rita ini tidak begitu akrab dengan anaknya ya. Lalu selanjutnya ini Sam ini sampai dipinjami jas oleh Rita untuk persidangan ya. Jadi untuk mendukung kemenangan itu tadi ya, dan juga untuk meyakinkan juri kalau Sam ini adalah mampu menjadi seorang ayah yang sangat kompeten dan juga baik. Nah, tapi malah Sam ini menggunakan jasnya dia pakai untuk bekerja. Jadi saat Sam di persidangan, dia lupa mengenakan
dia lupa kalau dia tuh masih pakai celemeknya, dan juga oh ini sudah acak-acakan ya, padahal sudah ditata sedemikian rupa sama Rita ya. Dan menurut jaksa penuntut umum, Lucy lebih baik tinggal bersama orang tua asuhnya ya. Disitulah Sam dihujani banyak pertanyaan, dan sampai-sampai Sam ini nggak bisa menjawabnya dengan bercerita tentang masa kecilnya yang ditinggalkan ayahnya, sehingga dia tidak punya panutan seorang ayah gitu kan. Menurut Sam, dialah sosok ayah yang baik dan cocok menjadi panutan. Sam sampai gugup karena kesulitan menjawab pertanyaan dari jaksa. Alhasil keputusan jaksa adalah Lucy diharuskan tinggal bersama orang tua asuh. Lucy sangat bersedih karena harus berpisah dengan ayahnya ya. Begitu pula sebaliknya ya, Sam juga sedih saat berpisah dengan ayahnya ya. Dan seiring berjalannya waktu ya, Lucy menghabiskan waktu bersama orang tua asuhnya, sedangkan Sam menghabiskan waktu seorang diri dan merasa takut untuk mengganggu Lucy bersama orang tua asuhnya. Padahal Lucy-nya kangen gitu kan. Rita meminta Sam untuk terus berjuang agar mendapatkan hak asuh Lucy. Sam membalas bahwasannya Rita itu tidak mengerti keadaan Sam karena Rita itu sempurna gitu kan, maksudnya tidak memiliki disabilitas gitu kan. Nah, terus Rita juga menjawab dengan kalau Rita ini stres dengan pekerjaannya. Siapa bilang aku sempurna? Aku ini stres dengan pekerjaanku dan juga dibenci oleh putraku, dan juga sering bertengkar dengan suaminya sampai dia diselingkuhi oleh suaminya. Dan akhirnya Sam itu bangkit ya, dan dia mendapatkan pekerjaan yang baru, yaitu menjadi kayak penitipan anjing gitu ya. Sekaligus ingin bertemu putrinya, jadi dia tuh nyambi gitu kan, dia bekerja sebagai perawat anjing sekalian keliling perumahan untuk lihat putrinya gitu kan. Tapi ya tentu saja orang tua asuh Lucy ini tidak mau Lucy ini bertemu dengan ayah Sam gitu kan. Lucy sendiri tuh padahal sangat kangen sama ayahnya dan telah menunggu si Sam ini. Sam juga menulis surat permintaan maaf ke Lucy. Jadi Sam dan Lucy bertemu dan akhirnya mereka itu kayak ya, Lucy bilang kalau Lucy ini kangen sama ayahnya ya. Nah, hubungan Rita dan Sam ya menjadi lebih dekat, sehingga Sam ini bersedia menjadi teman dekat untuk Rita. Sam juga menjadi tetangga Lucy ya, karena dia sudah punya gaji yang cukup banyak. Jadi dia membeli rumah yang dekat dengan Lucy biar bisa sekalian mantau gitu kan tetangga Lucy, supaya mereka menjadi lebih dekat. Lucy seringkali diam-diam, jadi waktu malam-malam gitu Lucy sering diam-diam ke rumah ayahnya ya kalau dia nggak bisa tidur. Tapi sama Sam itu dikembalikan lagi gitu kan. Sam mendapatkan pekerjaan baru selain merawat anjing, yaitu berjualan pizza. Jadi dia punya banyak pekerjaan ya, serabutan sekali. Ibu angkat Lucy ini masih belum bisa mendapatkan hati Lucy sepenuhnya. Jadi kalau si ibu angkat ini ngajak ini, si Lucy tuh kayak cuma setengah hati gitu kan. Rita ini mengunjungi Sam di rumahnya bersama putranya. Rumah Sam ini dikunjungi sama Rita sama anaknya. Rita mendapatkan pelajaran berharga dari sosok Sam. Lucy dibawa oleh ibu angkatnya ke rumah Sam. Jadi Lucy ini dikembalikan dari ibu angkatnya ke rumahnya Sam ya, karena dia sadar bahwa Lucy sangat sayang kepada Sam. Ibu angkatnya merasa tidak bisa memberikan kasih sayang seperti yang Sam lakukan sebelumnya, dan pada akhirnya Lucy dikembalikan kepada Sam. Mereka dan juga Rita semuanya hidup bahagia. Jadi film ini sangat happy ending. Oke, yang pertama kita akan membahas masalah-masalah yang ada di dalam film tersebut ya. Yang pertama adalah masalah keterbelakangan intelektual yang dimiliki Sam saat mengasuh anaknya. Dengan keterbatasan itu, Sam kurang maksimal dalam memberikan pengetahuan dan kemampuan kepada Lucy gitu. Namun untuk kasih sayang, Sam bisa memberikan lebih dari itu. Hanya di sini masalahnya cuma pemberian pengetahuan saja ya. Dan dalam perkembangan anaknya, pengetahuan dan intelektual orang tua ini sangat berpengaruh. Jadi kalau karena disabilitas intelektual dapat diturunkan secara genetik ya. Takutnya kalau orang tuanya tunagrahita, anaknya juga bisa tunagrahita. Maka dari itu dibutuhkan bimbingan pada orang tua yang sudah atau ingin memiliki anak. Dan di sini adalah solusinya, yaitu calon orang tua yang mau atau sudah memiliki anak diharapkan dapat diberikan bimbingan ya dan pengajaran dalam mendidik anak dengan kasih sayang dan juga dukungan intelektual supaya anak berkembang dengan optimal.
Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.